Kita akan membahas soal latihan TKA yang bermateri limit fungsi. Nah, jadi kita akan membahas soal nomor 1 pada latihan soal mandiri halaman 68. Jadi seperti soal yang tadi, kita tulis dulu apa yang diketahui oleh soal ya. Jadi yang diketahui adalah fx itu sama dengan x kuadrat dikurang p ditambah 1 dikali x ditambah p. Di sini ada ketentuannya bahwa x itu lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua yaitu px dikurang 2 dengan ketentuannya bahwa x kurang dari 1. Nah, kemudian di soal itu juga mengatakan bahwa agar limit x mendekati x mendekati 1 ya. X mendekati 1 pada fungsi tersebut atau fungsi yang ini itu dia mempunyai nilai. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berapa nilai P yang memenuhi? Ya, yang memenuhi. Nah, jadi di sini dari persyaratan atau keterangan X di sini sudah jelas ya, bahwa kedua persamaan ini kita jadikan satu linier antara ruas kiri dan ruas kanan, maka posisi yang ini adalah kiri karena dia berada x-nya itu berada kurang dari 1. Sementara posisi yang ini adalah kanan karena berada x-nya itu di lebih dari atau sama dengan 1. Boleh kita kerjakan yang mana saja dulu dengan memperhatikan bahwa limit x-nya itu mendekati 1 ya. Sekarang kita hitung sama-sama. Mulai dari yang sebelah kiri. Kita tulis sini ya. Limit x mendekati 1 dari px kurang 2. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ini, pendekatan 1 ini ke persamaan yang ada pada fungsi liniernya. Limitnya. Oke, sama dengan p dikali 1 dikurang 2. Maka sama dengan P dikurang 2. Nah, ini merupakan persamaan 1 atau persamaan di sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan atau persamaan yang kedua. Kita tulis dulu limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikurang P ditambah 1 dikali x tambah P. Sekarang nilai x-nya kita ganti dengan 1. Maka menjadi 1 pangkat 2 dikurang P ditambah 1 dikali 1 ditambah P. Sekarang kita sederhanakan, 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kemudian di sini jadinya min P, kemudian ini min kali positif menjadi min 1. Ya. Oh, ini sebenarnya kita kalikan dulu ini. Ini kita kalikan P ditambah 1 dikali 1 kan hasilnya P tambah 1 ya. Atau saya tuliskan dulu P tambah 1, ininya sudah ditambah P. Sekarang yang di dalam kurung ini kita keluarkan menjadi min 1 dikurang P. Ini ketemu ini menjadi min 1 ditambah P. Nah, sekarang berapa nih? 1 dikurang 1 habis. Min P ditambah P juga habis. Maka hasilnya sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini kita tulis di kanan. Barulah kita menentukan nilai P-nya. Jadi P dikurang 2 dari sini itu sama dengan 0. 0-nya dari sini. Maka nilai P sama dengan 2. Nah, kira-kira jawabannya pada option apa? Pada option B ya, udah ketemu. Berarti di option B. Pada soal yang kedua kita tulis dulu bahwa limit X mendekati 3
dari X pangkat 3 dikurang 27 per X pangkat 2 dikurang 9. Nah, jadi langkah ini kemarin sudah kita membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Jadi bentuk ini udah jelas cara penyelesaiannya itu dengan cara kita memfaktorkan dari kedua fungsi ini ya. Persamaan X kuadrat X pangkat 3 dikurangi 27 per X pangkat 2 dikurang 9. Kemarin juga sudah Ibu ajarkan cara atau trik bagaimana agar cepat mengfaktorkan ya. Oke. Jadi di sini kita sama-sama menulis, jangan lupa tulis limitnya dulu kalau sebelum memasukkan nilai X-nya. X ketiga. Nah, ini kalau kita mau faktorkan itu menghasilkan X kurang 3 ya, kurang 3 dikali dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 9. Nah, ini faktornya ya. Kemudian yang bawah juga kita faktorkan menjadi X min 3 dikali X min 3. Nah, jadi bagian atas sama yang bawah karena ada persamaan yang sama boleh dicoret ya, karena dia menghasilkan 1. Nah, sehingga sisanya kita tulis lagi limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 9 per X min 3. Sebentar, ini kita jadikan plus ya. Kalau plus baru menghasilkan min 9. Kalau sama-sama min nanti hasilnya positif 9 ya. Oke, berarti ini sisanya X tambah 3. Nah, kalau sudah ini udah paling sederhana ya. Jadi sudah tidak bisa diuraikan lagi atau sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Maka tinggal dimasukkan saja nilai pendekatan X3-nya ini ke persamaan yang sudah ada. Berarti di sini 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah 9 per di sini 3 ditambah 3. Maka hasilnya sama dengan 27 per 6 ya. 27 per 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya. 27 bagi 3 sama dengan 9. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka inilah hasil yang paling sederhana. Maka jawabannya itu berada di E. Oke, jawabannya adalah E. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal ketiga. Oke, soal ketiga itu kita tulis dulu ya. Limit X mendekati 1, kemudian dari X pangkat 2 ditambah PX dikurang Q per X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 2. Nah, jadi dari limit ini ada ketentuannya bahwa dari setiap hasil atau nilai P dan Q itu ketika dioperasikan akan menghasilkan bilangan prima ya, bilangan prima. Nah, jadi di soal tersebut ada beberapa pernyataan, apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jadi kita akan mencari nilai P dan Q. Manakah nilai P dan Q itu jika dioperasikan menghasilkan bilangan prima. Nah, di sini kan kalau kita menggunakan X mendekati 1, kemudian kita langsung substitusikan, itu nanti hasilnya itu adalah 0 per 0. Nah, maka caranya adalah kita menggunakan cara yang lain ya. Nah, oke. Jadi sehingga di sini perhatikan pada persamaan yang atas dengan syarat bahwa X mendekati 1 ya. Nanti kita tulis nih di sini bahwa
nilai X ini kita ganti dengan 1, sehingga menjadi 1 pangkat 2 ditambah P kali 1 dikurang Q. Di sini boleh kita sama dengankan dengan 0. Jadi di sini kita sederhanakan menjadi 1 ditambah P dikurang Q itu sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama untuk mencari nilai P dan Q. Nah, setelah itu kita kerjakan limit ini dengan menggunakan cara aturan L'Hospital. Jadi L'Hospital ini menggunakan cara turunan ya. Cara turunan. Nah, jadi limit X mendekati 1 dari X pangkat 2 ditambah PX kurang Q per X kuadrat ditambah X kurang 2. Itu kita menggunakan cara Hospital ya, jadi kita sederhanakan. Maka sama dengan limit X mendekati 1. Nah, turunan dari X pangkat 2 itu hasilnya adalah 2X. Kemudian turunan dari PX adalah P. Kemudian turunan dari min X itu kan sama dengan 0, maka tidak perlu ditulis. Kita lanjut, turunan dari X pangkat 2 adalah 2X. Turunan dari X itu sama dengan 1. Sementara turunan dari min 2 sama dengan 0, tidak perlu ditulis. Nah, ini baru kita tulis sama dengan 2. 2-nya itu berasal dari sini, dari soal. Nah, setelah itu kita masukkan nilai X yang ini ke persamaan yang sudah kita sederhanakan. Menjadi 2 dikali 1 ditambah P per 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang kita sederhanakan, 2 dikali 1, 2 ditambah P. Sekarang 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 menjadi 3 sama dengan 2. Kita sederhanakan lagi, yang 3 ini kita pindahkan ke sini. Menjadi 2 ditambah P sama dengan 6. Maka P sama dengan 6 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 4. Nah, dari nilai 4 ini, sekarang selanjutnya kita mencari nilai Q dari persamaan pertama dengan cara substitusi ya. Substitusi nilai P sama dengan 4 ke persamaan 1, persamaan yang ini. Nah, kita tulis dulu, 1 ditambah P dikurang Q itu sama dengan 0. Maka 1 ditambah 4 dikurang Q sama dengan 0. Sekarang kita pindah ruas semuanya, maka Q sama dengan 5. Ya, jadi Q sama dengan 5. Oke, ketemulah nilai P dan Q-nya. Nah, kalau sudah ketemu, kita tinggal melihat pernyataan yang sesuai dengan persyaratan yang tadi itu, bahwa operasi dari P dan Q itu akan menghasilkan bilangan prima. Jadi kita coba nih, pernyataan pertama bahwa P dikurang Q, apakah dia merupakan prima? Sekarang kita coba bahwa 4 dikurang, oh ini min ya jadinya ya, pindah ruas jadinya min. Kemudian di sini min 5. Apakah dia akan menghasilkan prima? Ini hasilnya sama dengan 9. 9 itu bukan bilangan prima. Berarti salah. Kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua itu adalah Q dikurang P. Sekarang kita coba. Q itu adalah min 5. Kemudian dikurangi 4. Maka hasilnya sama dengan min 9. Apakah merupakan bilangan prima? Bukan. Maka pernyataan ini juga salah. Sekarang pernyataan ketiga, yaitu 2P dikurang dengan Q.
Maka kita lihat berapa nilainya. 2 dikali 4 dikurang min 5 sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Apakah 13 merupakan bilangan prima? Ya, benar. Berarti ini benar, pernyataan yang benar. Sekarang pernyataan yang keempat. Kita tulis di sini. Pernyataan keempat, P dikurang 2Q itu sama dengan 4 dikurang 2 dikali dengan min 5 sama dengan 4 dikurang min 10 sama dengan 14. Apakah merupakan bilangan prima? Bukan, maka pernyataan keempat adalah salah. Sekarang pernyataan terakhir, yaitu 3P dikurang Q sama dengan 3 dikali 4 dikurang min 5 sama dengan 12 tambah 5 sama dengan 17. Apakah 17 itu merupakan bilangan prima? Iya, benar. Maka pernyataan kelima adalah benar. Maka pernyataan yang sesuai adalah pernyataan ketiga dan pernyataan kelima. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4. Kita tulis bahwa limit X mendekati tak hingga dari 16X pangkat 2 dikurang 40X ditambah 40, ini dalam kurung ya. Kemudian ditambah akar X pangkat 2 ditambah 6X kemudian ditambah 7. Nah, di sini ada di luar akar, yaitu min 5X min 2. Nah, ini kita ada yang di luar akar itu bisa kita uraikan, yang dimana penguraian itu bisa dimanfaatkan oleh ruas ini bagian pertama, kemudian dengan bagian yang kedua dalam akarnya ya. Nah, misalnya kita fokus ke bagian A, ini A nya kan 16, berarti ini bisa diubah menjadi min 4X kemudian min 5 min 2 ya, atau ini bisa diubah menjadi min dalam kurung 5, ada X nya ya, 5X ditambah 2, itu sama saja ya. Nah, yang ini kita taruh di sini karena dia akan dimanfaatkan oleh yang akar pertama. Kemudian yang ini kita tetap tulis di sebelah kanan karena akan dimanfaatkan oleh akar yang kedua. Nah, masih ingat kan teorema limit? Di sini ada tanda plus ya. Kita jadikan dua limit. Ada dua persamaan limit. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Sekarang kita pisah ya. Berarti menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar 16X pangkat 2 dikurang 40X ditambah 40. Kemudian kita taruh yang ini, kita tambahkan yang ini menjadi min 4X. Nah, ini kita masukkan ke dalam kurung kurawal. Kemudian tanda tambah di sini. Nah, ini juga menjadi limit yang kedua. Kita pisahkan ya. Menjadi akar X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 7. Kemudian yang ini tidak lagi kita tulis, tetap karena kita udah kita pecah ya. Ini tidak ada 5-nya lagi. Menjadi X saja karena 1 di sini. Ya, 1, di sini ada 4, jadinya 5. Maka di sini kita tulis menjadi dikurang boleh tulis segini aja, X tambah 2. Kita tulis yang ini. Oke, sudah menjadi dua limit ya. Limit yang kiri sama limit yang kanan. Nanti kita jumlahkan hasilnya. Nah, setelah itu kita membuat yang di luar limit, yang di luar akar itu menjadi akar semua. Baik itu yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga
dari akar 16x kuadrat dikurang 40x ditambah 40. Kemudian yang ini tinggal ditambahkan akarnya menjadi min dalam kurung 16 atau 4x ya. 4x dipangkatkan 2. 4x dipangkatkan 2. Biar akan menghasilkan dia sendiri gitu ya. Kita tutup kurungnya. Kemudian yang ini juga begitu. Limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Kemudian ini kita jadikan akar juga ya, menjadi akar kurang akar x tambah 2 pangkat 2. Oke, tutup kurung. Sudah ya. Oke, jadi sekarang kita lihat bentuknya ini. Oh, ini kita uraikan yang baru itu. Sekarang saya uraikan yang satu-satu ya. Karena tidak cukup, berarti kita tulis limit x mendekati tak hingga dari akar 16x kuadrat dikurang 40x ditambah 40. Ya kan? Dikurang. Nah, yang ini kita uraikan. Setelah diuraikan menjadi akar 16x kuadrat. Ya kan? Ini tutup kurung ditambah dengan yang ini. Saya tulis di bawah limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat ditambah 6x ditambah 7 dikurang. Nah, ini diuraikan x pangkat 2 menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, kita lihat bagian kiri itu dia nilai A-nya sama dengan P-nya. Bagian yang kanan nilai A-nya sama dengan nilai P-nya. Tinggal kita menggunakan konsep limit x mendekati tak hingga pada aljabar. Berarti dia menggunakan rumus B kecil ya. B kecil dikurang Q per 2 akar A. Sama, berlaku. Yang ini juga berlaku, yang ini juga berlaku. Maka kita kerjakan satu-satu dari yang ini. Ini jadinya B-nya nilainya sama dengan min 40. Jadinya min 40 dikurang Q. Q-nya itu kan 0. Berarti dikurang 0 per 2 akar A. Akar A-nya itu nilainya ini 16. Berarti akar 16 sama dengan min 40 per 2 dikali akar 16 sama dengan 4. Maka menjadi min 40 per 8. Bisa kita sederhanakan menjadi min 5. Ya, berarti yang ruas pertama yang ini hasilnya adalah min 5. Ini boleh saya ginikan. Kemudian kita tambah dengan yang kedua, yang ini. Berarti karena dia sama nilai A dan P, jadi kita tetap menggunakan persamaan rumus yang ini ya, formulanya. Berarti B-nya itu adalah 6. Berarti 6 dikurang Q. Q-nya adalah 4 per 2 kali A. A-nya itu adalah 1. Oke. Sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. 2 akar 1 sama dengan 2. Maka 2 per 2 sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja nilainya. Ya kan? Jadinya ruas pertama ya. Pertama dijumlahkan dengan yang kedua. Yang pertama itu nilainya adalah min 5. Ditambah dengan yang kedua adalah 1. Maka jawabannya sama dengan min 4. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, baik. Di sini ada soal kelima. Saya bacakan. Keuntungan rata-rata yang diperoleh
Susan ketika berjualan mie ayam dalam ribuan rupiah dinyatakan dengan fungsi Kx sama dengan 1000x kuadrat ditambah 100x per x kuadrat ditambah 1, dengan x menyatakan waktu berjualan dalam jam. Berdasarkan informasi tersebut, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, di sini ada pernyataan keuntungan awal Susan sebesar Rp1.000. Apakah dia benar atau salah? Kemudian pernyataan kedua, setelah 1 jam berjualan, Susan mendapat untung sebesar Rp550.000. Apakah itu benar atau salah? Kemudian pernyataan yang ketiga, jika Susan berjualan dalam waktu yang sangat lama, keuntungannya menjadi Rp1.000.000. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Oke, jadi kita jawab ya soal nomor 4. Kita tulis dulu persamaannya, bahwa Kx itu sama dengan 1000x kuadrat ditambah 100x per x kuadrat ditambah 1. Nah, jadi tadi pernyataan pertama itu tentang keuntungan awal Susan sebesar 1000. Nah, sekarang kita buktikan nih. Kita buktikan. Jadi di sini awal penjualan jualan. Oke. Maka di sini kita tulis x-nya sama dengan 0 ya. Maka diperoleh K0 sama dengan 1000 kali 0 pangkat 2 ditambah 100 dikali 0 per 0 pangkat 2 ditambah 1. Nah, itu menghasilkan nilai sama dengan 0 per 1, karena 0 pangkat 2 hasilnya 0, 0 dikalikan 1000 hasilnya 0, ditambah dengan 100 kali 0 sama dengan 0, maka jawabannya sama dengan 0. Kemudian di sini 0 pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 1, maka jawabannya 1. Nah, berarti di sini jadi keuntungannya itu, keuntungan awalnya itu sama dengan 0 rupiah. Karena 0 per 1 itu kan sama dengan 0. Maka keuntungan awalnya itu adalah 0. Maka pernyataan pertama itu salah. Sekarang ini pernyataan pertama ya, pernyataan pertama. Sekarang kita menuju ke pernyataan kedua, yaitu setelah 1 jam berjualan, Susan mendapatkan untung sebesar 550.000. Sekarang kita cek nih. Berarti di sini K-nya itu atau waktunya itu adalah 1 jam. Ya kan? Maka kita peroleh K dalam kolom 1 sama dengan 1000 dikali 1 pangkat 2 ditambah 100 dikali 1 per 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan, ini 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1000 ini dikali sama dengan 100, jadi 1100 per berapa nih? 1 kali 1 pangkat 2 1 kali 1 tambah 1 2. Berarti di sini jawabannya 550 rupiah. Oke, rupiah. Berarti di sini jadi keuntungannya setelah 1 jam sama dengan 550 rupiah, bukan 550.000. Maka karena tadi di soal ya, kita ralat ya, bahwa keterangannya itu dalam ribuan rupiah, maka ini tinggal kita tambahkan nolnya saja, 1 karena ribuan, maka pernyataan ini benar. Tadi pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua benar, bahwa keuntungan setelah 1 jam berjualan itu menghasilkan 550.000. Nah, sekarang pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga,
Jika Susan berjualan dalam waktu yang sangat lama, keuntungannya menjadi 1 juta rupiah. Berarti kita taruhnya di sini bahwa X-nya itu sama dengan tak hingga. Karena banyak gitu ya. Maka di sini kita tulis limit X mendekati tak hingga dari K dalam kurung X. Kok gitu sih? Kita langsung aja ya. Sama dengan 1000 X pangkat 2 ditambah 100 X per X kuadrat ditambah 1. Sekarang kita sama-sama bagi dengan X kuadrat ya. Sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga yang 1000 X pangkat 2 ini kita bagikan dengan X pangkat 2. Kemudian yang 100 X itu kita juga membagi dengan X kuadrat. Per X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat. Ditambah 1 per X kuadrat. Nah, sekarang kita hitung, kita sederhanakan. Sehingga menjadi hasilnya limit X mendekati tak hingga 1000 ini habis ya. Jadi sisanya 1000 ditambah ini menjadi 100 X per X pangkat 2 per yang ini sisanya 1 kan, 1 ditambah 1 per X kuadrat. Nah, oke, sekarang menjadi tinggal kita substitusikan nilai X ini ke tak hingga, sehingga menjadi ini tetap 1000. Yang ini karena dia dibagi dengan tak hingga, hasilnya sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah ini juga dibagikan dengan tak hingga, maka menghasilkan 0. Maka sama dengan 1000 per 1 sama dengan 1000. Ya, karena dia merupakan ribuan, berarti di sini jadi keuntungan setelah lama berjualan itu sama dengan benar 1 juta ya, karena dia merupakan ribuan. Yang ini tinggal ditambahkan nolnya 3, maka pernyataannya benar. Tadi pernyataan pertamanya salah, yang kedua benar, yang ketiga benar.